Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Pak. Yuk, oke, jadi pada pagi hari ini kita akan mulai proses pembelajaran. Tapi sebelum kita mulai proses pembelajaran pada pagi hari ini, untuk bisa mendapatkan barokahnya, mari kita sama-sama untuk sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an tusalli wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa tu'amdirana fatal wa qadiwana fatal banadi bi furu'ihima ila yaumiddin wa antansurana wa tabtaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Oke, baik. Pada pertemuan kita pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bahwa yaitu tentang konsep-konsep ekonomi. Tapi sebelum kita mulai ke pembahasan materi, kita akan terlebih dahulu untuk mengetahui tujuan pelayaran kita pada pagi hari ini. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama itu kita akan harus bisa ya memahami apa itu konsep-konsep ekonomi. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita yaitu kita harus memahami siapa saja pelaku dalam kegiatan ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu kita harus bisa memahami apa itu arus lingkar dalam kegiatan ekonomi. Nah, ketiga materi ini atau ketiga submateri ini kita akan harus bisa memahami. Itulah tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, langsung saja kita akan mulai ke materi konsep-konsep ekonomi. Apa itu konsep ekonomi? Jadi konsep ekonomi merupakan kerangka dasar yang menjelaskan bagaimana ekonomi itu berfungsi dan interaksi antar pelaku ekonomi dalam menggunakan sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Jadi konsep ekonomi itu merupakan dasar konsep ekonomi itu merupakan hal dasar yang menjelaskan bagaimana ekonomi itu berfungsi, kemudian yang dilakukan oleh pelaku ekonomi ini untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Jadi hal dasar atau konsep-konsep ekonomi itu merupakan hal dasar yang menjelaskan bagaimana ekonomi itu berfungsi
yang dilakukan oleh pelaku ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Jadi sampai sini bisa dipahami apa itu konsep-konsep ekonomi. Bisa. Kita ke selanjutnya. Next. Sebelumnya saya nomor 2. Oke. Nah, selanjutnya pelaku kegiatan ekonomi. Nah, apa itu pelaku ekonomi dan siapa saja pelaku ekonomi? Nah, pelaku ekonomi merupakan pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi untuk memecahkan masalah ekonomi. Nah, pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi dan memecahkan masalah ekonomi itu siapa sih sebenarnya? Nah, untuk mengetahui itu, kita ke slide selanjutnya. Oke, yang pertama yaitu rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga itu termasuk dalam golongan pelaku kegiatan ekonomi yang terdiri atas beberapa orang dengan kebutuhan yang tidak terbatas. Untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu harus bekerja untuk menghasilkan uang. Kemudian uang yang didapatkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jadi dalam rumah tangga ini terdiri atas beberapa orang. Nah, beberapa orang ini terdiri atas ayah, ada ibu, ada anak-anaknya. Nah, kemudian kenapa rumah tangga keluarga ini bisa dikatakan sebagai pelaku dalam kegiatan ekonomi? Misalkan di situ terdiri atas ayah. Nah, seorang ayah itu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga keluarganya, yaitu melakukan yang namanya bekerja. Nah, ketika sudah bekerja, yaitu menghasilkan uang. Nah, uang yang dihasilkan itu kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kebutuhan sehari-harinya itu bisa berupa produk pakaian, konsumsi yang sebagainya yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pelaku kegiatan ekonomi yang kedua selanjutnya. Ya, perusahaan termasuk pelaku dalam kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan produksi, yaitu meningkatkan nilai guna suatu barang. Nah, perusahaan ini dikatakan sebagai pelaku dalam kegiatan ekonomi karena dia itu melakukan kegiatan produksi, di mana kegiatan produksi itu meningkatkan nilai guna suatu barang. Ya, sudah jelas. Kita lanjutkan ke slide. Kemudian pelaku ekonomi yang ketiga yaitu pemerintah. Kenapa pemerintah bisa dikatakan sebagai pelaku? Karena pemerintah itu melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan motif ekonomi sosial, yaitu mencari penghasilan. Jadi pemerintah itu melakukan kegiatan ekonomi dengan cara bisa dengan melakukan regulasi, menetapkan regulasi. Kemudian bisa dalam bentuk hal lain, ya, selain dari regulasi ada seperti memberikan bantuan sosial. Kemudian kita lanjut ke pelaku kegiatan ekonomi selanjutnya. Masyarakat. Masyarakat
luar negeri ini dikatakan sebagai pelaku ekonomi karena setiap negara itu tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga suatu negara itu pasti akan membutuhkan yang namanya masyarakat dari luar negeri, seperti proses impor dari seperti proses impor atau bisa dengan wisatawan berkunjung ke dalam negeri, dia membelanjakan uangnya di dalam negeri, itu juga bisa disebut sebagai kegiatan ekonomi. Nah, jadi keempat ini merupakan pelaku dari kegiatan ekonomi. Yang pertama itu rumah tangga keluarga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Nah, untuk mengetahui bagaimana proses dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh empat pelaku ekonomi ini, maka kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu arus lingkar dalam kegiatan ekonomi. Nah, arus lingkar kegiatan ekonomi ini merupakan kegiatan ekonomi yang memainkan perannya masing-masing, yang kemudian dihubungkan dalam satu pola yang akan terbentuk hubungan timbal balik yang menurut istilah ekonomi disebut arus lingkar kegiatan ekonomi. Nah, untuk menggambarkan bagaimana hubungan antara empat pelaku ekonomi ini dalam arus lingkar kegiatan ekonomi, maka kita akan menggambarnya dalam sebuah diagram ya. Next. Nah, ada perekonomian sederhana. Perekonomian sederhana ini adalah gambaran aliran-aliran atau perputaran arus uang dan arus barang di antara dua pelaku kegiatan ekonomi, yaitu rumah tangga dan rumah keluarga dan perusahaan. Kita akan gambarkan. Di sini sudah ada dua pelaku kegiatan ekonomi. Bisa dilihat sepakatnya. Bisa. Ya, pelaku pertama di sini ada rumah tangga keluarga, kemudian di sini ada perusahaan. Dalam perekonomian sederhana, yang harus kita dalam kegiatan ekonomi sederhana. Jadi, bagaimana kemudian interaksi antara kedua pelaku ekonomi ini untuk melakukan kegiatan ekonomi? Nah, di sini terdapat rumah tangga keluarga dan perusahaan. Ketika rumah tangga keluarga ke perusahaan itu bisa dalam bentuk bisa dalam bentuk kerja atau dalam bentuk sewa. Maksudnya di sini anggota dari rumah tangga keluarga ini bisa saja bekerja di perusahaan atau bisa saja menyewa lahan kepemilikannya kepada sebuah perusahaan. Kemudian bagaimana peran interaksi antara perusahaan dan rumah tangga?
punya gaji. Ketika rumah tangga keluarga itu kerja atau sewa lahannya kepada perusahaan itu membayar gaji kepada rumah tangga keluarga. Nah, harus perputaran kegiatan ekonomi inilah yang disebut dengan kegiatan arus perekonomian sederhana. Terjadi perputaran, ya. Jadi terjadi interaksi antara rumah tangga keluarga dengan perusahaan. Oke, jadi bisa pahami untuk apa itu arus kegiatan. Hubungannya itu apa, Pak? Ya, Rumah tangga dengan perusahaan itu apa? Kan rumah tangga ke perusahaan itu bisa dalam bentuk bekerja, di mana rumah tangga ini bekerja ke perusahaan, atau bisa saja dalam bentuk rumah tangga ini menyewakan lahannya ke perusahaan. Kemudian perusahaan itu bisa dalam bentuk hubungannya itu dalam bentuk karena dia ada kerja di perusahaan, dia akan menggaji kepada rumah tangga keluarga ini. Nah, sehingga terjadi perputaran, ya, terjadi interaksi antara rumah tangga dan perusahaan, gitu ya. Nah, bisa dipahami? Bisa. Oke. Selanjutnya, kemudian perekonomian terbuka, ya. Dalam perekonomian terbuka, hubungan antara perekonomian rumah tangga dan perusahaan sangat penting. Pemerintah bersama dalam mengatur kebijakan ekonomi. Nah, untuk arus tingkat kegiatan ekonomi terbuka ini kita akan gambarkan diagramnya juga, ya. Nah, di sini sudah ada 3 pelaku kegiatan ekonomi. Ada rumah tangga keluarga, ada pemerintah, dan ada perusahaan. Lalu bagaimana mereka melakukan interaksi untuk membentuk arus lingkar kegiatan ekonomi? Mungkin ada yang bisa teman-teman mungkin menjelaskan bagaimana? Antara pemerintah dengan perusahaan gitu, Pak. Ya, ketiga dari pelaku kegiatan ekonomi. Bagaimana interaksi dari ketiga kegiatan ekonomi ini dalam membentuk arus lingkar kegiatan ekonomi? Mungkin ada yang bisa kira-kira bagaimana ketiga pelaku kegiatan ekonomi ini melakukan interaksinya sehingga membentuk arus lingkar kegiatan ekonomi. Izin Bapak, nah, sedikit pemerintah menarifkan pajak kepada perusahaan. Yang pula perusahaan mencari karyawan untuk dari rumah tangga keluarga dan menguntungkan untuk gaji. Ya, betul ya. Jadi bisa dikatakan tadi pemerintah ke perusahaan atau dari perusahaan ke pemerintah itu Membayar pajak. Terus apa lagi tadi? perusahaan ke rumah tangga keluarga membutuhkan karyawan. Ya. Kita sudah juga tak pemerintah.
Kemudian apalagi sesuai materi. Rumah tangga keluarga ke pemerintah itu bisa dalam bentuk apa? Registrasi. Ada yang tahu? Oke, jadi saya teruskan saja. Pajak, Koruptor. pajak, subsidi, bansos, investasi di dalam pemerintah. Nah, jadi sudah lengkap ya. Oke. Jadi kira-kira dalam diagram ini, oke, sudah lengkap ya. Inilah dalam diagram ini kita bisa gambarkan bagaimana arus lingkar kegiatan ekonomi terbuka itu terbentuk antara ketiga pelaku ekonomi. Ada rumah tangga keluarga, ada pemerintah, dan ada perusahaan. Nah, lalu di sini sudah digambarkan bagaimana arus lingkar interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi. Kita mulai dari perusahaan ke rumah tangga keluarga, itu di mana rumah tangga keluarga itu melakukan pekerjaan di sebuah perusahaan, kemudian perusahaan menggaji rumah tangga keluarga, sehingga terjadi interaksi antar perusahaan rumah tangga dengan keluarga, perusahaan dan rumah tangga keluarga. Kemudian di sini ada pemerintah. Kita sini dulu ya. Seperti yang sudah dijelaskan di kegiatan pelaku ekonomi sederhana itu, teman-teman udah paham kan dalam ekonomi sederhana tadi bagaimana hubungan antara rumah tangga keluarga dengan perusahaan. Ya, selanjutnya kita ke bagaimana hubungan rumah tangga keluarga, pemerintah dan perusahaan. Pemerintah ke rumah tangga keluarga itu bisa dalam bentuk subsidi. Kenapa? Karena ketika rumah tangga keluarga itu mengeluarkan pajak ke pemerintah, nah kemudian pemerintah itu mengeluarkan dalam bentuk subsidi kepada rumah tangga keluarga. Nah, subsidi yang dimaksud di sini bisa dalam bentuk, misalkan yang paling sering dalam kehidupan nyata ya, ya apa? Subsidi apa? Subsidi motor, Ya, subsidi bahan bakar kendaraan bermotor, dan bisa juga dalam bentuk subsidi kendaraan listrik. Nah, itulah hubungan. Kemudian pemerintah ke perusahaan. Pemerintah itu karena perusahaan bisa dalam bentuk produksi maupun perusahaan jasa, yaitu melakukan yang namanya konsumsi ke perusahaan. Nah, perusahaan ini juga melakukan bayar pajak ke pemerintah. Nah, arus lingkar kegiatan ekonomi inilah semua ya, dari rumah tangga keluarga, pemerintah, dan perusahaan inilah yang disebut dengan arus lingkar kegiatan perekonomian terbuka. Jadi sudah bisa dipahami? Bisa. Oke. Untuk materi kita sampai sini ya. Nah, ya karena waktu kita juga sudah habis ya, jadi teman-teman sampai sini ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya tutup ya dengan sama-sama melafalkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.